Sejarah mencatat negeri runtuh oleh pengkhianat yang menyamar sebagai pejabat. Tak bisa dibantah, rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah musibah yang datang tiba-tiba. Ini adalah buah pahit dari kerusakan hutan yang bertahun-tahun dibiarkan, bahkan difasilitasi oleh kebijakan pemerintah. Pejabat merangkap sebagai pengkhianat. Data Global Forest Watch menunjukkan Indonesia kehilangan sekitar 259.000 hektar hutan alam pada tahun 2024. Jika dirunut sejak tahun 1990 hingga 2024, Map Biomas Indonesia mencatat negeri ini telah kehilangan 18 juta hektar hutan alam akibat pembukaan untuk perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Angka-angka kerugian dari bencana saat ini sungguh menyayat hati. Ada 1.053 jiwa melayang, 200 orang hilang, 660.000 warga mengungsi, serta ribuan rumah dan ratusan fasilitas umum rusak. Gatot Nurmantio meyakini korban meninggal lebih dari 3.000 jiwa. Selyos bahkan menaksir total kerugian ekonomi mencapai 69 triliun rupiah. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat turut menanggung kerugian triliunan rupiah yang akan menghambat pemulihan ekonomi daerah selama bertahun-tahun. Namun pertanyaan besar pun muncul, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ini? Pemerintah daerah? Sulit rasanya menuding hanya ke satu arah ketika pemerintah pusat sendiri dalam beberapa tahun terakhir justru memperkuat kendali perizinan investasi dan eksploitasi sumber daya alam. Melalui berbagai regulasi termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007, Perpres Nomor 27/2009 hingga Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan izin lahan semakin terpusat. Dengan demikian, tanggung jawab atas kerusakan hutan tidak bisa lagi dialihkan ke daerah. Lebih ironis lagi, alih-alih mengakui bahaya deforestasi, Presiden Prabowo Subianto justru menepis kekhawatiran para ahli terkait ekspansi sawit. Pernyataannya bahwa sawit tak perlu ditakuti dan menyerap karbon dioksida memperlihatkan prioritas pemerintah yang lebih condong pada kepentingan ekonomi jangka pendek ketimbang keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Benar, industri sawit memberi kontribusi besar terhadap neraca perdagangan, menciptakan jutaan pekerjaan, dan mengangkat devisa negara. Namun angka surplus 31 miliar US dollar itu tidak boleh dijadikan pembenar untuk mengabaikan fakta bahwa pembukaan hutan secara masif menimbulkan biaya sosial, ekologis, dan ekonomi yang jauh lebih besar, biaya yang kini harus ditanggung rakyat melalui banjir, longsor, kehilangan tempat tinggal, hingga kehilangan nyawa. Begitu pula dengan pandangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang membela ekspansi sektor tambang dengan dalih negara-negara maju juga pernah melakukan hal serupa. Argumentasi retrospektif itu keliru. Dunia tengah bergerak menuju ekonomi hijau, menjadikan kesalahan masa lalu negara lain sebagai legitimasi untuk mengulangi kesukaan yang sama adalah bentuk kemunduran berpikir. Namun yang paling menakutkan bukanlah kerusakan hutan itu sendiri, melainkan sejarah kelam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kita masih ingat bagaimana pada tahun 2007 hingga 2028, Polda Riau menghentikan penyidikan 14 perusahaan pembalak liar dengan kerugian negara hampir 2 triliun rupiah. Begitu pula SP3 massal terhadap korporasi pembakar lahan pada tahun 2016. Jika perkara pun sampai ke pengadilan, hasilnya jauh dari rasa keadilan. ICW mencatat 67% terdakwa kasus illegal logging selama 2005-2008 divonis bebas. Fenomena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas bukan lagi pepatah.
ia telah menjelma kenyataan pahit yang mencederai kepercayaan publik. Indonesia tidak akan pernah keluar dari siklus bencana selama pemerintah tidak berani mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak hutan. Janji Presiden Prabowo untuk menindak para pelaku deforestasi akan menjadi omong kosong belaka jika penegakan hukum tetap memihak pemilik modal dan elit berkepentingan. Pemulihan ekonomi tidak akan berarti jika setiap musim hujan kita kembali tenggelam dalam tragedi. Pembangunan tidak dapat disebut berhasil jika dibangun di atas kerusakan hutan, runtuhnya kehidupan masyarakat, dan pembiaran hukum. Saatnya pemerintah berhenti berdalih. Hutan harus dilindungi, perusahaan perusak lingkungan harus dihukum tanpa pandang bulu, dan kebijakan pembangunan harus diarahkan pada keberlanjutan. Jika tidak, sejarah akan mencatat bahwa negara ini runtuh bukan karena bencana alam, melainkan karena keserakahan dan kelalaian para pemimpinnya.